Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Asda Fatimah dengan NIM P842427, Program Studi Pemasaran Digital kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memvisualisasikan data menggunakan Excel. Langsung saja kita ke data yang pertama. Oke, di sini kita sudah ada data dengan nama provinsi, jumlah penduduk, pendapatan rata-rata, jumlah penjualan, tingkat adopsi, dan juga jumlah gerai. Nah, di sini untuk langkah pertama kita blok dulu di bagian nama provinsi dan juga total penjualan. Terus kita ke insert atau sisipkan, kita pilih bagian yang kolom 2D. Setelah itu kita rapikan dulu. Nah, setelah itu kita lakukan lagi. Nama provinsinya kita blok dan juga untuk total penjualannya kita blok juga. Kita ke insert, lalu kita pilih bagian yang peta. Nah, seperti itu. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita akan memunculkan datanya dengan cara kita klik di bagian wilayah, lalu kita klik lagi di tambah label data. Nah, maka data untuk setiap wilayahnya sudah muncul. Kemudian kita akan memindahkan untuk total penjualannya di atas, kita ke legenda dan kita pilih atas. Seperti ini. Untuk judul bagiannya bisa kita ganti. Oke, maka datanya sudah selesai untuk dataset geospasial. Berikut adalah visualisasinya. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke data berikutnya. Baik, kita lanjut ke dataset proportion di gender composition. Langkah yang pertama adalah kita blok dulu di proporsi pria, lalu di proporsi wanita. Nah, kita ke insert, kita pilih bagian yang kolom 2D, lalu kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, untuk judul bagiannya bisa kita copy saja. Jika sudah, kita akan membuat visualisasi data yang kedua dengan cara yang pertama, kita blok dulu untuk tahun proporsi pria dan juga wanita. Lalu kita ke insert, kita pilih bagian yang kolom 2D pojok sendiri. Nah, kita rapikan. Oke, untuk biru-birunya ini bisa kita hapus saja. Setelah itu kita klik di bagian sini, kita ke format seri data, kemudian untuk lebar celahnya
kita beri di 0% saja. Nah, setelah ini kita akan memberi garis-garis dengan cara kita klik, kemudian kita ganti warnanya. Di batas kita ganti warna putih. Yang atasnya jangan lupa kita ganti juga. Seperti ini. Nah, kemudian untuk data yang bawah ini kita klik. Kemudian kita ke format sumbu. Maaf, kita ke pilih data. Nah, kemudian untuk label sumbu horizontalnya kita ganti ke tahun. Kita blok, kemudian kita oke. Nah, maka datanya sudah berganti menjadi tahun. Kemudian untuk tipe sumbunya kita ganti ke sumbu tanggal, dan untuk mayornya kita ganti ke mayor 4. Kita oke. Maka jadinya seperti ini. Nah, ini merupakan visual data dari dataset proportion di gender composition. Jangan lupa untuk judulnya kita ganti juga seperti di atas. Nah, seperti ini. Baik, bisa kita lanjut teman-teman. Di sini kita akan memvisualisasikan yang health status. Kita blok semuanya kecuali yang age. Nah, kita ke insert. Kita pilih bagan yang ini, yang area 2D paling tengah. Oke, kita rapikan dulu untuk datanya. Nah, jika sudah, kita klik di bagian bawah sini. Lalu kita ke pilih data. Untuk label sumbu horizontalnya kita klik di age. Kita blok dulu. Lalu kita oke. Nah, maka datanya sudah berubah. Di sini kita klik lagi, kita ke format sumbu. Untuk tipe sumbunya kita rubah ke sumbu tanggal. Untuk mayornya kita ganti ke 20 saja. Nah, jika sudah, untuk satunya kita klik juga. Kita ke format sumbu, ke opsi sumbu. Untuk bagian mayornya kita ganti ke 25. Dan untuk maksimumnya kita ganti ke 100. Nah, kita rapikan lagi. Kemudian kita klik, kita tambahkan ke judul sumbu. Yang vertikal kita ganti ke proportion. Dan yang bawah juga kita tambah judul sumbunya. Yang horizontal kita ganti ke age. Nah, di sini judul bagannya bisa kita ganti.
Nah, kita juga bisa mengganti warnanya ya teman-teman. Seperti ini. Maka visual datanya sudah jadi. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasikan masih di data proportion di varietal status. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita blok dulu di bagian age dan juga never married. Nah, jika sudah, kita tekan shift atau di command dan kita blok juga di bagian all people survey. Oke, jika sudah, kita akan masuk ke insert. Kita pilih bagian yang ini, yang garis ya teman-teman. Kita pilih yang garis area 2D. Nah, seperti ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk ini kita klik di bagian yang hijau-hijau ini, kita klik di pilih data, di all people survey itu kita naikkan. Klik OK, kemudian untuk yang biru-biru ini bisa kita hapus saja. Kemudian untuk yang orange ini kita ke format seri data. Bisa kita ganti untuk warnanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Di sini saya akan menggunakan warna biru, kemudian untuk yang warna hijau akan saya ganti menjadi warna pink. Oke, jika sudah, untuk langkah selanjutnya kita klik di bagian bawah sini untuk datanya, kita klik, kemudian kita ke pilih data. Nah, lalu untuk label sumbu horizontalnya ini kita pakai di tahun. Kita blok dulu. Lalu kita OK. Maka datanya akan berubah. Kemudian kita klik lagi di bagian sini. Kita ke format sumbu. Untuk tipe sumbunya kita ganti ke sumbu tanggal, dan untuk mayornya kita rubah menjadi mayor 20. Nah, lalu kita klik lagi di bagian sini. Untuk yang sebelahnya kita klik juga. Kita ke sini, kita tambah label data, kita ke judul sumbu, di vertikal kita ketik proportion. Kita beri juga di horizontalnya. Untuk yang sini kita ketik age. Nah, maka visual datanya sudah jadi teman-teman. Kita lanjut ke data berikutnya. Oke, kita lanjut ke dataset association yang di scatter 1. Kita blok dulu untuk bagian yang ini.
Kemudian kita ke insert, kita pilih yang ini. Kemudian kita blok lagi, sama seperti tadi. Kita ke insert, dan kita pilih sama seperti tadi. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, yang untuk data yang bawah ini kita klik. Kita ke format sumbu. Nah, kita ke angka. Untuk desimalnya kita ganti ke 0. Kemudian untuk minimumnya kita ganti ke 55 dan maksimumnya ke 85. Nah, jika sudah, untuk yang sebelah kiri ini kita klik juga, kita ke format sumbu, kita ganti untuk desimalnya, kita pilih 0. Nah, jika sudah, untuk judulnya kita ganti, kita copy dan kita paste. Nah, maka visual datanya sudah jadi. Lalu kita akan memvisualisasikan yang scatter 2. Langkahnya yang pertama, itu sebelumnya sudah kita urutkan dulu menggunakan Ctrl plus T. Lalu kita blok di bagian body mask dan juga headline. Kita ke insert. Nah, setelah itu kita pilih yang sebar ini. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk judulnya bisa kita ganti, kita copy saja. Oke, kemudian untuk titik-titiknya kita klik, kita pilih data. Nah, kita tambahkan, kita hapus, kemudian kita tambahkan. Yang pertama, kita beri nama female untuk nilai X nya. Kita blok di bagian body mask yang female saja. Kemudian untuk nilai Y nya, kita ke headline. Kemudian kita tambahkan lagi, kita beri nama male, nilai X nya, kita copy yang di bagian sini, yang bagian cowok, dan untuk Y nya kita klik yang bagian male. Kita OK. Nah, maka datanya akan seperti ini. Kemudian untuk yang bawah sini kita klik kanan. Kemudian kita ke format sumbu. Nah, untuk minimumnya kita ganti ke 55 dan maksimumnya 85. Selanjutnya untuk angkanya kita ganti, kategorinya kita ganti ke angka. Untuk desimalnya kita kasih 0 saja. Nah, untuk gunakan pemisah ini kita uncheck. Kemudian untuk yang sini, untuk batas minimumnya tidak usah diganti. Nah, untuk bagian angkanya kita ganti ke
kategori angka dan untuk desimal kita rubah ke 0. Kita uncheck lagi untuk gunakan pemisahnya. Nah, maka data ini sudah jadi untuk visualnya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke dataset association yang bubble. Nah, di sini sudah saya urutkan ya teman-teman. Kemudian kita blok di body mass dan juga headline. Jika sudah, kita ke insert, kita pilih yang bubble gelembung, kita rapikan. Nah, kita ganti untuk judulnya dulu, kita copy paste. Nah, jika sudah, untuk bubble-nya ini kita klik saja. Kemudian kita pilih data. Nah, kita tambahkan data. Kita beri nama female, nilai X-nya. Kita klik di body mass yang female. Lalu untuk nilai Y-nya kita rubah ke headline yang female. Lalu kita OK. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk data ini kita klik, kita ke format sumbu, kita atur di minimum batasnya di 55 dan maksimumnya kita rubah ke 85. Kemudian untuk angkanya, kategorinya kita rubah ke angka. Kemudian untuk desimalnya kita rubah ke 0. Dan untuk gunakan pemisah kita uncheck. Untuk sebelah sini juga kita seperti itu, kita 0, kemudian kita uncheck. Nah, jika sudah, kita tambahkan ke judul sumbunya. Nah, di sini kita ganti ke female. Kemudian kita copy paste data yang tadi. Nah, kita ganti dulu. Nah, jika sudah, kita klik di bagian bulat-bulatnya. Kemudian untuk female-nya kita ganti ke male. Dan untuk nilai X-nya kita ganti dan nilai Y-nya juga kita ganti ke data yang male. Lalu kita OK.
maka kita sudah memiliki dua data yang berbeda. Nah, kita klik lagi di bagian bulat-bulatnya ini. Kita ke warna, kita beri warna putih. Yang atasnya juga kita beri warna putih juga untuk batasnya. Nah, maka kita sudah memiliki dua visual data, yang satu untuk female dan yang satu untuk male. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke data berikutnya, teman-teman. Di sini kita akan memvisualisasikan dataset amount yang bar. Kita blok di bagian title dan juga weekend gross. Ke insert, lalu kita pakai yang kolom 2D ini. Nah, sudah. Kita rapikan dulu untuk visual datanya. Kita ganti untuk judulnya, kita copy paste. Nah, jika sudah, kita blok lagi dan kita sisipkan. Kita pilih bagian yang ini. Nah, kemudian kita rapikan lagi. Untuk judulnya jangan lupa kita ganti lagi. Kita copy paste. Nah, berikut adalah visual data dari dataset amounts bar. Oke, teman-teman, bisa kita lanjut ke group and stack bar. Di sini untuk datanya, langkah pertama kita blok dulu di bagian sini semuanya. Lalu kita ke insert. Nah, kita pilih bagian yang kolom 2D ini. Kita rapikan untuk visualnya. Kemudian kita copy. Nah, di sini kita klik di bagian sini, lalu kita pilih data. Kita tukar baris atau kolom, lalu kita oke. Jika sudah, kita ganti judulnya. Kita copy paste saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Maka visual datanya sudah jadi. Kita lanjut ke data berikutnya. Baik, kita lanjut di sini untuk scatter dot-nya. Kita blok dulu bagian left aspect factory dan juga ring-nya. Lalu kita ke insert, kita pilih bagian yang ini. Kita rapikan dulu. Nah, jika sudah, kita copy untuk judulnya. Kita taruh di judul bagan. Nah, jika sudah, kita tulis di kolom D, y-axis country, kita isi 55.
Nah, jika sudah, untuk langkah berikutnya, kita klik di bagian sini, bagian bawah ini, kita ke kita ke format sumbu. Nah, untuk minimumnya kita ganti ke 55 dan maksimumnya 85. Yang ini juga kita ganti format sumbunya, kita ganti ke yang maksimumnya kita ganti ke 26 dan minimumnya 0,0. Kemudian langkah selanjutnya untuk titik-titiknya ini kita klik kanan, kemudian kita klik di bagian tambah label data. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan klik di bagian sini, lalu di bagian bulatnya kita pilih label data. Di sini kita centang di bagian nilai dari sel. Nah, untuk sini kita blok di bagian left ekspektasinya, kita blok sampai bawah, lalu kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita ancak yang nilai Y dan juga perlihatkan garis pemandu. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian kotak sini. Nah, jika sudah, kita pilih data. Setelah itu kita tambahkan legendanya, kita tambah. Kemudian untuk nilai X nya kita masukkan yang Y axis country nya, kita blok. Kemudian untuk nilai Y nya bisa kita masukkan di rank, kita masukkan rank nya, kita blok, kemudian kita oke. Seperti ini. Kemudian untuk nomornya bisa kita hapus saja. Kita lanjut. Nah, kemudian untuk sini kita klik pada bagian seri ini. Nah, kita ke format label data. Kemudian kita centang di nilai dari sel. Kemudian kita blok di bagian country-nya. Kita oke. Nah, maka negaranya akan muncul di sebelah sini. Kita uncek nilai Y dan juga perlihatkan garis pemandunya. Nah, untuk posisi label kita pindahkan ke kiri. Jika sudah seperti ini, untuk country-nya kita klik. Nah, kemudian kita ke format rangkaian data. Di sini kita pilih yang ini. Kita ke penanda. Kemudian opsi penanda kita ganti ke tidak ada, untuk menghilangkan bulat-bulat orange-nya. Jika sudah, kita klik pada bagian sini, lalu kita ke tambah elemen. Nah, di sini bisa kita berikan garis isi. Kita pilih yang horizontal minor primer. Nah, seperti ini untuk mempermudah kita untuk membaca data tersebut. Nah, maka seperti ini data sudah jadi ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita akan memvisualisasikan data amounts yang heat map. Di sini kita blok semua untuk datanya. Kemudian kita lanjut ke insert. Nah, di sini kita pilih bagan yang batang 2D ya. Nah, yang ini kita rapikan. Lalu kita ganti judulnya, kita copy paste saja di sini. Lalu kita masukkan di sini. Kita copy. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita blok semua datanya. Lalu di sini kita paste. Kita tempelkan. Lalu kita pilih ke performatan berbayar, kita ganti skala warnanya. Kita bisa pilih bebas mau warna yang apa, atau kita bisa ganti juga lagi seperti ini. Tinggal kita rapikan. Nah, maka untuk visual datanya sudah jadi ya teman-teman.